Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurahma Surahman dengan NIM L0612210115 dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul artikel tentang strategi pengembangan pengelolaan sumber daya ikan ekor kuning, kaisio kuning pada ekosistem terumbu karang di Kepulauan Seribu dengan penulis Neviati Pezamani, Yusli Wardiatno, dan Raimundus Ngajo. Adapun latar belakang dari artikel ini yaitu terumbu karang merupakan habitat bagi beragam biota. Interaksi antara ikan karang dan terumbu karang sebagai habitatnya dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu interaksi langsung sebagai tempat berlindung, interaksi dalam mencari makanan, dan interaksi tidak langsung. Perairan Indonesia memiliki kurang lebih 132 jenis ikan yang bernilai ekonomis. 32 jenis diantaranya hidup di terumbu karang. Di antara famili tersebut, Caecinoidae seperti ikan kaisio kuning merupakan kelompok ikan karang yang dapat dieksploitasi secara komersil. Ikan kaisio kuning merupakan salah satu jenis ikan karang yang menjadi target penangkapan di perairan Kepulauan Seribu. Populasi ikan ekor kuning di perairan Kepulauan Seribu telah mengalami penurunan. Penyebab utama menurunnya kelimpahan ikan kaisio kuning adalah karena terjadi kerusakan ekosistem terumbu karang yang merupakan habitat hidupnya. Porsi terbesar kerusakan terumbu karang adalah akibat ulah manusia, di antaranya penangkapan ikan yang merusak dan berlebih. Jenis alat tangkap yang umum digunakan untuk menangkap ikan kaisio kuning di Kepulauan Seribu antara lain adalah bubu dan jaring muroami. Adapun metode penelitiannya, penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2009 di Kepulauan Seribu yang terdiri dari 4 pulau, yaitu Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Belanda, dan Pulau Kayu Angin Bira. Adapun pengambilan data lingkungan, parameter fisika, kimia, dan nutrien dilakukan dengan cara in situ, yaitu suhu, kecepatan, arus, dan kecerahan, dan pengambilan sampel air yaitu salinitas, pH, kekeruhan, fosfat, nitrat, sedangkan plankton menggunakan planktonet yang berbentuk kerucut. Mengkaji keterkaitan antara sumber daya ikan kaisio kuning dengan karakteristik habitat pada ekosistem terumbu karang berdasarkan pengelompokan substrat bentik. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu yang pertama, kondisi ekosistem terumbu karang, komposisi substrat bentik. Faktor-faktor pembatas bagi kehidupan terumbu karang adalah suhu, kedalaman, cahaya matahari, salinitas, kejernihan air, gelombang, dan substrat. Rata-rata suhu perairan Kepulauan Seribu adalah 28,63 derajat Celcius dan salinitas 32%. Kondisi yang demikian merupakan kondisi yang cukup ideal bagi pertumbuhan terumbu karang. Presentasi terumbu karang pada lokasi penelitian dapat dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu buruk, sedang, dan baik. Kategori buruk dijumpai di timur Pulau Pramuka, utara Pulau Pramuka, dan selatan Pulau Belanda. Kategori sedang dijumpai di barat Pulau Panggang, timur Pulau Kayu Angin, utara Pulau Belanda, dan barat Pulau Kayu Angin. Sedangkan kategori baik hanya dijumpai di selatan Pulau Panggang. Adapun hasil dan pembahasan yang kedua, yaitu sumber daya ikan kaisio kuning. Kelimpahan ikan. Data kelimpahan ikan kaisio kuning berdasarkan hasil visual sensus di lokasi penelitian memperlihatkan nilai kelimpahan antara 5 individu per 250 meter kubik sampai 224 individu per 250 meter kubik. Didominasi ikan dengan ukuran kurang lebih 15 cm. Pertumbuhan ikan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor dalam, antara lain faktor keturunan, faktor jenis kelamin, dan faktor umur. Sedangkan faktor luar yaitu disebabkan oleh jumlah individu dalam ekosistem terumbu karang yang tidak sebanding dengan jumlah makanan sehingga terjadi kompetisi dalam mendapatkan makanan. Yang kedua, keterkaitan karakteristik habitat dan kelimpahan sumber daya ikan kaisio kuning. Keterkaitan sumber daya ikan kaisio kuning dengan karakteristik habitat dapat dilihat berdasarkan pengelompokan substrat bentik yang dijelaskan berdasarkan kemiripan dari masing-masing lokasi dan dihubungkan dengan kelimpahan ikan kaisio kuning. Keterkaitan ikan kaisio kuning dengan kelompok coral encrusting atau disingkat CA. Hal ini diduga bahwa sesuai kebiasaan ikan kaisio kuning yang selalu hidup berkelompok.
Ikan tersebut membutuhkan ruang yang luas sehingga lebih suka pada pola pertumbuhan karang yang merayap, dan juga disebabkan banyak biota plankton yang tersingkap tidak berada di rongga-rongga karang yang memudahkan ikan keoseo kuning untuk memperoleh makanan. Yang ketiga, mengenai rekomendasi pengelolaan ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan keoseo kuning. Pengelolaan ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan keoseo kuning di Kepulauan Seribu direkomendasikan berdasarkan pertimbangan kondisi ekosistem terumbu karang, kondisi sumber daya keoseo kuning, dan berdasarkan keterkaitan sumber daya ikan keoseo kuning dengan karakteristik habitat. Permasalahan yang perlu diperlihatkan bagi pertumbuhan terumbu karang adalah bahwa patahan karang mendominasi di semua lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi substrat tidak stabil sehingga sangat sulit bagi perkembangbiakan karang, karena planula yang menempel pada substrat yang tidak stabil akan terbawa oleh arus. Permasalahan bagi ikan keoseo kuning adalah mata pencaharian utama masyarakat Kepulauan Seribu adalah menangkap ikan, dan penangkapan dilakukan sepanjang tahun. Model pengelolaan ekosistem terumbu karang dan sumber daya ikan keoseo kuning secara lestari di perairan Kepulauan Seribu yang diusulkan dalam penelitian ini adalah pengelolaan berbasis ekosistem dengan titik penekanan pada habitat dan sumber daya ikan keoseo kuning dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, rehabilitasi habitat dengan program transplantasi coral encouraging yang menjadi ciri keberadaan ikan keoseo kuning. Dan yang kedua, pengaturan upaya penangkapan dan ukuran mata jaring. Adapun kesimpulannya yaitu kondisi ekosistem terumbu karang mempunyai penutupan liveform 32,27%, sehingga berada pada kategori sedang dengan keanekaragaman rendah. Kondisi sumber daya ikan keoseo kuning diduga telah terjadi growth overfishing dengan pola pertumbuhan bersifat alometrik dan didominasi oleh ikan yang belum matang atau belum dewasa dalam kondisi pertumbuhan. Keterkaitan sumber daya ikan keoseo kuning dengan karakteristik habitat dicirikan dengan keberadaan coral encouraging dan DCA. Bentuk pengelolaan ekosistem terumbu karang dan ikan keoseo kuning di perairan Kepulauan Seribu secara terpadu dan berkelanjutan yang diusulkan dalam penelitian ini adalah pengelolaan berbasis ekosistem dengan titik penekanan pada habitat dan sumber daya ikan keoseo kuning antara lain rehabilitasi habitat dengan program transplantasi coral encouraging yang menjadi ciri keberadaan ikan keoseo kuning, dan pengaturan upaya penangkapan dan ukuran mata jaring. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.